Marquez dengan julukan anak alien di tahun 2025 ini hanya Tuhan dan Marquez sendiri yang bisa mengalahkan Marquez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di MotoGP tahun 2025 ini tidak ada yang viral, tidak ada yang enak dibicarakan selain isu kepindahan Martin yang sudah saya posting di postingan sebelumnya, dan yang lain yaitu tidak lain di 2025 ini musimnya membicarakan Marquez. Jadi pembalap dengan talenta yang cukup tinggi ini seringkali dibicarakan pada musim ini. Musim lalu Marquez kurang begitu diperbincangkan karena pertarungan Pecco Bagnaia dan Jorge Martin. Marquez dengan julukan anak alien di tahun 2025 ini banyak pengamat yang mengatakan bahwa hanya Tuhan dan Marquez sendiri yang bisa mengalahkan Marquez. Dari seri mulai di 2025 ini, Marquez seakan selalu memimpin dan ada kesan mempermainkan pembalap-pembalap di belakangnya. Nah, itu kesannya. Jadi betapa hebatnya Marquez ini dibanding dengan juara dunia 2002-2003 rekan satu timnya Pecco Bagnaia yang selalu sambat dengan GP 2025 ini. Dengan motor Ducati 2025 yang diberi nama GP25, Pecco selalu sambat atau selalu mengeluh dengan motornya. Sedangkan Marquez bisa 2-5 detik di depan Bagnaia. Mungkin konten ke depan kita akan menganalisis tentang Bagnaia bagaimana dan Alex Marquez yang mengalahkan Bagnaia ada apa di situ. Oke, kembali ke Marquez. Marquez dengan gelarnya yang ke-8 kali, itu gelar total yang dia peroleh di Moto3, Moto2 dan MotoGP. Nah, dia sekarang sangat terbayang, sangat mimpi dengan angka 9. Apa artinya? Dia sangat berambisi untuk mengalahkan Valentino Rossi, di mana Valentino Rossi ini mempunyai gelar ke-9, gelar 9 total dari Moto3, Moto2 dan MotoGP. Nah, jika Marquez di tahun ini, di musim ini 2025 bisa mengunci gelar juara dunia, maka dia akan menyamai rekor Rossi. Itu ambisi besarnya. Meskipun saat wawancara Marquez pernah bilang dia akan memberikan juara dunia kepada adiknya Alex. Nah, tapi mungkin para penggemar Marquez tahu sendiri, terkadang sang juara dunia, sang pembalap sama dengan politikus. Apa yang diucapkan tidak sama dengan apa yang dilakukan. Tentu saya yakin dari analisis saya, tidak akan Marquez memberikan gelar ke-9-nya kepada adiknya. Satu, ambisi untuk mengalahkan Rossi, minimal menyamai,
Yang kedua, perbedaan jauh performa antara Alex dan Mark. Jadi ya mungkin kalau bertarung sangat ketat, mungkin Marquez bisa saja mengalah untuk memberikan pada adiknya. Tapi menurut saya itu tidak akan terjadi. Dia berambisi mengalahkan dengan Ducati, itu berdurasi 2 tahun. Jadi jika dia bersama Ducati 2 musim ini dan juara dunia dua-duanya mengunci gelar, maka bukan hanya terpecahkan, bukan hanya menyamai, Marquez akan mendapatkan gelar 10. 25 jika dia juara dunia, dia akan menyamai Rossi gelar 9, dan ada kemungkinan dia menambah gelar lagi di 2026. Ini akan melampaui rekor Rossi. Apalagi regulasi besar-besaran MotoGP akan terjadi di 2027 yang memungkinkan para tim lain, Honda, Aprilia maupun tim-tim lain seperti Yamaha akan merombak total mesinnya. Maka itu diprediksi pada 2027 peta kekuatan akan berubah. Nah, tentu analisis saya ini akan disenangi oleh pendukung Marquez dan tidak disenangi dengan orang-orang fan-fan yang tidak mendukung Marquez. Apalagi para fan Rossi tentu tidak suka dengan analisis saya ini. Tapi di sini admin netral, jadi kalau tidak setuju dengan apa yang saya katakan, yang pastinya komen di kolom komentar. Nah, itu kemungkinan jika keberuntungan berpihak pada Marquez. Jika tidak, mungkin memang terlalu dini untuk menyimpulkan Marquez juara dunia. Seri masih panjang. Libur paruh musim, balapan tengah musim belum terjadi. Libur pertengahan musim biasanya terjadi setelah balapan Sachsenring Jerman. Nah, balapan masih panjang, masih banyak kemungkinan yang terjadi. Seperti yang saya katakan di awal tadi, Marquez hanya bisa dikalahkan oleh dirinya sendiri. Tentu para penggemar MotoGP jika selalu mengikuti MotoGP 2025 dari awal, Marquez pernah terjatuh bukan karena bertarung, tapi terjatuh sendiri, yaitu di balapan Amerika. Saat itu dia tidak mendapatkan poin sama sekali, dan saat seri Le Mans karena kondisi hujan, keberuntungan tidak menemani Marquez. Kala itu yang menang pembalap tuan rumah Johan Zarco, dan pada balapan Inggris Marquez juga terjatuh. Namun keberuntungan masih memihaknya. Setelah Marquez terjatuh, dia dapat melakukan balapan kembali. Nah, kenapa? Nanti kita buat konten lagi tentang penjelasan kenapa Marquez bisa membalap kembali setelah terjatuh di balapan Inggris. Oke, kembali kepada analisa. Intinya, balapan masih panjang. Masih banyak hal yang harus dilalui Marquez untuk mengunci gelar. Ada Pecco Bagnaia di sana, ada Alex Marquez yang berpotensi untuk merebut gelar juara di tahun ini. Pada akhir pekan kemarin, yaitu balapan MotoGP yang diselenggarakan di sirkuit rekor baru, yaitu semua sesi dia yang terdepan.
dari sesi latihan bebas 1, latihan bebas 2, latihan bebas 3, kualifikasi, sprint race, sampai pada balapan utama hari Minggu. Marquez menjadi pemenang. Dan satu lagi, di layar televisi ada muncul bahwa Marquez lah yang memecahkan rekor, yaitu 1 menit 46 detik 879,879. Jadi itu rekor yang ditorehkan oleh Marquez. Nah, ini menandakan bahwa kekuatan Marquez kembali setelah dia terseok-seok di Honda. Berbicara tentang gelar juara dunia di semua kelas, Marquez masih mungkin menyamai bahkan melebihi rekor Valentino Rossi, di mana di usia yang masih 30-an Marquez masih eksis. Namun bukan Valentino Rossi pemegang rekor terbanyak juara dunia. Ada Agostini yang memegang rekor 15 kali juara dunia di semua kelas MotoGP. 8 di kelas primer atau kelas puncak, sekarang dinamakan MotoGP, dan yang lainnya atau sisanya itu di kelas 350. Itu format MotoGP di masa lalu. Kalau sekarang kita mengenal MotoGP di 125 cc dan 250 cc. Nah, apakah masih mungkin Marquez untuk mengejar gelar Agostini? Ini akan jadi pembahasan semua penggemar MotoGP. Bagi penggemar MotoGP, jawabannya tolong di komen. Bagi pendukung Marquez, pendukung Rossi, tolong di komen, bisakah Marquez mengejar Agostini? Selain rekor juara dunia, tentu ada rekor-rekor yang ingin dipecahkan oleh Marquez. Apalagi Rossi musuh bebuyutan, dalam tanda kutip, Rossi musuh bebuyutan Marquez sejak peristiwa 2015. Padahal sebelum 2015 Marquez sangat ngefans pada Rossi dan sangat bersahabat. Tapi setelah peristiwa 2015, bagi penggemar MotoGP tentu tahu sejarahnya. Kita tidak akan bahas di sini. Oke, kembali pengejaran rekor. Untuk rekor podium terbanyak sekarang masih dipegang oleh Valentino Rossi dengan angka 199, dan Marquez sekarang berada di posisi 2, yaitu dengan total podium Marquez berada di posisi 2 dengan 115. Yang ketiga ada Jorge Lorenzo dengan 114 kemenangan. Jadi untuk podium ini ya masih mungkin Marquez untuk mengejar, masih mungkin. Ada lagi rekor Rossi yang belum terpecahkan oleh Marquez, yaitu 5 kali juara dunia beruntun di era yang berbeda. Selain itu, Marquez juga belum pernah juara di pabrikan yang berbeda. Beda dengan Valentino Rossi, dia juara di Yamaha juga di Honda yang akhir-akhir ini. Ada satu lagi rekor yang belum bisa dipecahkan oleh Marquez, yaitu juara di tim satelit. Nah, ini padahal Marquez saat berebut dengan Martin untuk posisi sekarang, Marquez mengatakan tidak mau jika di tim satelit. Berarti dia tidak berambisi untuk memecahkan rekor Martin
juga rekor Rossi, yaitu juara dunia di tim satelit. Oke, para penggemar MotoGP tetap semangat. Jika ada salah apa yang saya sampaikan, tolong di komen. Nah, untuk pendukung Valentino Rossi, ayo komen sebanyak-banyaknya. Untuk pendukung Marquez, komen sebanyak-banyaknya. Tentunya pendukung Marquez berpendapat sangat mungkin seorang anak alien memecahkan rekor-rekor The Doctor. Begitu juga dengan penggemar Rossi, pasti doanya Marquez jangan sampai memecahkan rekor-rekor Rossi yang saya sebutkan di atas. Oke, selamat menikmati MotoGP di masa depan. Jangan lupa ikuti 14gp.com dan media sosialnya.